Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya mengatasi kejenuhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan podcast ini saya menjawab pertanyaan dari Irfan. Jadi Irfan bertanya via Telegram, ya. Siang Bang Burdes, saya peserta The Achiever. Mohon arahannya Bang, bagaimana cara menghadapi kejenuhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Saya seorang mahasiswa FK, ya, Fakultas Kedokteran, yang sejak semester 1 hingga saat ini memiliki rutinitas yang sama, membuat saya seringkali merasa jenuh dan demotivasi, rasa tidak mood, tiba-tiba sering menghantui. Mungkin itu sih Bang, terima kasih. Ya. Dan lalu saya pun bertanya, apa sih aktivitasnya yang sering bikin jenuh gitu. Dia bercerita, jadi kalau pola di FK tuh beda Bang sama jurusan-jurusan lain. Kalau di FK tuh kuliah setiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dan itu berlangsung 7 minggu. Dan 7 minggu itu akan ada 2 ujian tulis dan ujian praktek. Sedangkan saya melihat teman-teman saya di jurusan lain itu jauh lebih fleksibel. Dan banyak pilihan kegiatan gitu Bang. Tetapi saya seperti dikurung sama rutinitas dan kebanyakan stres gitu. Oke, jadi ini mengatasi kejenuhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan memang situasinya adalah padat banget gitu ya. Harus ada kuliah dari pagi sampai sore dan mungkin di malamnya pun juga harus menyelesaikan tugas-tugas dan berbagai macam hal lainnya. Dan memang kalau kita dalam bekerja atau dalam berkuliah, kita rutinitasnya itu terus, tentu kita akan jadi bosan. Ya, bosan, jenuh, tadi demotivasi, dan itu memang adalah dampak ya kalau kita hanya mengerjakan hal yang itu aja. Dan kayak ibaratnya kita ada siang ada malam gitu ya, ada saatnya kerja, ada saatnya istirahat, ada saatnya kita melakukan tanggung jawab kita, ada saatnya kita melakukan apa yang kita suka sehingga kita bisa terus full energi gitu. Ibaratnya handphone itu kita perlu ada waktunya untuk di-charge ya, di-charge sehingga energi kita full dan kita jadi jauh lebih produktif. Nah, lalu gimana sih caranya kita bisa nge-charge diri kita sehingga kita nggak bosen, nggak jenuh dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ada 2 buah konsep ya. Konsep yang pertama adalah kita harus tetap menyisihkan waktu untuk melakukan apa yang kita suka. Sehingga itu akan membuat kita jadi tetap fresh, tetap seger gitu ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya kamu kamu suka main basket, ya kamu sisihkanlah waktumu. Seminggu misalnya 2 kali atau 3 kali untuk main basket. Kamu suka bikin podcast, ya kamu bisa misalnya pulang dari kampus atau pulang dari kerja, seperti saya sekarang ini pulang dari kerja, saya nyempetin bikin podcast karena emang senang bercerita, senang sharing, senang public speaking gitu ya. Dan ya udah, itu yang saya lakukan. Jadi saya tetap fresh, tetap seger, tetap seru aja gitu rasanya. Nah, seringkali kita kadang terlalu terjebak dengan aktivitas sehari-hari atau ambisi diri sendiri sehingga kita melupakan hal-hal tadi. Kita lupa untuk menyempatkan diri untuk melakukan apa yang kita suka. Ya. Jadi kalau misalnya kamu saat ini terlalu mengerjakan sesuatu yang rutinitas dan kamu mulai bosan, dan bosan itu adalah tanda dalam diri kita itu udah mulai protes, ayo dong lakuin dong hal yang seru-seru nih, yang lain dong, yang variasi, yang variatif gitu. Kayak misalnya nonton film baru, nonton atau main games, atau apapun itu, main musik, apapun yang kamu suka ya. Jadi kamu juga harus mendengarkan sinyal dari dirimu ya. Jadi sesibuk apapun, sempatkanlah lakukan apa yang kamu suka sehingga kamu tidak jenuh dan bisa terus fresh ya. Itu jawaban yang versi pertama. Saya mau kasih satu jawaban lagi versi kedua yang mungkin
lebih filosofis, dan ini saya pelajari dari Tony Robbins ya. Tony Robbins bilang bahwa happiness atau kepuasan manusia itu datang dari dua hal. Yang pertama adalah ketika kita merasa kita bertumbuh ya, jadi jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Dan yang kedua ketika kita merasa berkontribusi, kita menjadi manfaat untuk orang banyak. Itu adalah the true happiness ya. Kalau kita mau membuat hidup kita jadi jauh lebih bermakna, jadi jauh lebih seru, dengan pendekatan ini kamu bisa mulai coba refleksi ke dalam dirimu. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa bikin kamu terus bertumbuh dan berkontribusi. Jadi kamu merasa bertumbuh dan kamu merasa menjadi manfaat untuk lebih banyak orang. Setiap orang beda-beda. Ada yang misalnya bikin konten, nulis, bikin video YouTube. Dan kalau saya kebetulan saat ini saya lagi senang bikin podcast gitu. Karena saya dituntut untuk terus bertumbuh, terus belajar. Dan dengan podcast ini saya bisa berkontribusi untuk lebih banyak orang. Dan kalau kita mau sharing kan tentu kita harus terus bertumbuh ya, harus terus belajar. Kita nggak bisa sharing sesuatu kalau tidak ada yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan saya juga happy nih ketika teman-teman, ketika kamu DM saya bilang thank you bahwa podcast saya bermanfaat, itu sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat meaningful buat saya. Nah, sekarang giliran kamu nih. Kira-kira apa ya? Tanyakan ke dalam dirimu, apa kegiatan yang bikin kamu merasa terus bertumbuh ya. Atau yang kedua, tanyakan apa kegiatan yang membuat kamu merasa berkontribusi ya, merasa kamu menjadi manfaat untuk orang lain. Dan paling bagus kalau misalnya kamu mendapatkan satu kegiatan yang mampu memenuhi dua kebutuhan itu, yaitu kebutuhan untuk merasa bertumbuh dan kebutuhan untuk merasa berkontribusi ya. Salah satunya kalau saya tadi, saya ulangin lagi, yaitu bikin podcast ini. Kenapa saya happy? Karena saya terus bertumbuh dan juga saya bisa terus berkontribusi kepada banyak orang, menjadi manfaat untuk lebih banyak orang. Oke? Jadi semoga menjawab untuk Irfan ya. Jadi kamu bisa mencari hal yang kamu suka dan mulai sisihkan waktu, sempatkan untuk melakukan apa yang kamu suka. Dan satu lagi, jawaban kedua, kamu coba refleksi dalam dirimu kegiatan-kegiatan yang kamu merasa bertumbuh di sana dan atau membuat kamu merasa berkontribusi ke masyarakat lebih luas dan membuat kamu merasa bermanfaat. Oke? Mungkin itu dulu jawaban kali ini, bagaimana cara mengatasi kejenuhan menjalani aktivitas sehari-hari. Oke? Semoga menjawab, Bro Irfan. Dan buat teman-teman, buat kamu yang merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share di Instastory kamu ya, silakan screenshot, kamu share di tag @andreasbordes, nanti saya akan repost. Jadi agar lebih banyak orang yang bisa dapat manfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Dan kamu juga bisa download beberapa resources dengan cara klik link yang ada di deskripsi, yang bisa bantu kamu untuk jadi semakin produktif dan semakin sukses. Oke? Mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.